Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai cara menentukan penarikan simpulan. Nah, penarikan simpulan ini sering sekali keluar dalam soal aspek penalaran umum TPS UTBK. Nah, ada beberapa yang perlu kalian ketahui dalam penarikan simpulan. Ada beberapa konsep. Yang pertama untuk modus ponens. Jadi misal premis 1 jika P maka Hi. Kemudian premis 2-nya hanya berbunyi P, maka kesimpulannya adalah Hi. Contoh, jika kondisi licin, maka banyak pembalap yang jatuh. Premis 2-nya kondisi lintasan licin. Berarti jelas jawabannya adalah Hi-nya itu sendiri. Tadi yang bertindak sebagai Hi adalah banyak pembalap yang jatuh. Kemudian yang kedua adalah modus tollens. Misal premis 1 jika P maka Hi. Ternyata premis 2-nya itu bukan Hi, maka kesimpulannya juga bukan P. Oke, contohnya premis 1 jika cuaca cerah maka lomba balap diadakan. Jadi kan jika cuaca cerah di sini dia P. Maka lomba balap diadakan itu adalah Hi. Di premis 2-nya lomba balap ternyata tidak diadakan, berarti tidak, bukan Hi. Berarti kesimpulannya bukan P. Cuaca tentunya tidak cerah. Kemudian konsep yang ketiga mengenai silogisme, ini yang sering kali keluar ya. Misal premis 1 jika P maka Hi, premis 2-nya jika Hi maka R, sehingga kesimpulannya jika P maka R. Nah, seperti ini. Contohnya agar lebih jelas, premis 1. Jika telah menempuh pendidikan profesi guru, maka mendapatkan gelar GR. Jadi jika telah menempuh pendidikan profesi guru, ini sebagai P, maka mendapatkan gelar GR, ini adalah Hi. Kemudian premis 2-nya jika mendapatkan gelar GR, berarti ini kan adalah Hi kan? Maka berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik, ini adalah R-nya. Sehingga nanti kesimpulannya jika P maka R. Artinya jika telah menempuh pendidikan profesi guru maka berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik. Nah, seperti itu. Ada 3 konsep dalam penarikan simpulan, tapi ada beberapa hukum penarikan simpulan, jadi kita harus mengenal beberapa istilah. Yang pertama mengenai premis umum. Apa itu premis umum? Premis umum ini adalah premis yang mengandung kuantor universal dan ditandai dengan kata semua. Intinya ada kata semua di sini untuk premis umum. Sedangkan premis partikular itu adalah premis yang mengandung kuantor eksistensial dan ditandai dengan kata bisa beberapa, ada, sebagian, dan sementara itu adalah termasuk premis partikular. Kalau premis negatif itu adalah premis yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak atau bukanlah juga bisa. Oke, yang pertama, aturannya jika semua premis umum maka simpulannya harus umum. Contoh, semua binatang membutuhkan oksigen. Nah, di sini kan ada kata semua. Kemudian premis 2-nya semua binatang membutuhkan air. Nah, di sini juga premis umum ya, ada kata semua, maka nanti kesimpulannya harus umum juga. Artinya, dalam kesimpulan kita menggunakan kata semua. Berarti kan kesimpulannya semua binatang itu membutuhkan oksigen dan juga membutuhkan air. Oke, lanjut ke hukum yang kedua. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Jadi tidak masalah premis partikularnya mau terletak di yang pertama atau yang kedua, asal salah satu itu bersifat partikular, maka nanti kesimpulannya juga harus partikular juga. Contoh premis pertama, semua pelamar CPNS menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Di sini ada premis umum semua. Kemudian premis yang kedua, sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK yang asli. Di sini premisnya dia partikular, ada kata sebagian. Maka kesimpulannya nanti harus sebagian juga. Berarti kan sebagian pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyertakan SKCK yang asli. Nah, seperti itu cara menentukan apakah kita menggunakan kata semua atau sebagian.
Kemudian hukum penarikan kesimpulan yang ketiga, jika salah satu premis negatif, maka simpulannya juga harus negatif juga. Contoh, premis pertama, semua kementerian membuka lowongan CPNS. Ini ada premis umum semua ya. Kemudian premis keduanya, sebagian kementerian tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Premis duanya ada premis partikular sebagian, maka kesimpulannya nanti harus ada kata sebagiannya juga. Selain itu, di premis 2 itu adalah premis negatif karena ada kata tidak, maka kesimpulannya nanti harus negatif juga. Jadi kan tadi di premis pertama semua kementerian membuka lowongan CPNS, di premis kedua sebagian kementerian tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Artinya sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Oke, kita akan bahas beberapa contoh agar lebih paham. Contoh yang pertama, semua pelaut adalah perenang. Ini semua ya premis satunya. Premis 2 sebagian perenang bukan penyelam. Nah ini premis 2-nya partikular. Berarti nanti simpulannya harus sebagian. Pilihan A, pilihan D, dan pilihan E itu adalah pilihan yang salah karena menggunakan premis umum semua. Oke, nah ini ya, karena salah satu premis partikular, maka simpulan pasti partikular. Tadi semua pelaut adalah perenang, sebagian perenang bukan penyelam, berarti perenangnya kan sama, kita akan coret. Berarti simpulannya, sebagian pelaut itu bukan penyelam. Sehingga contoh yang pertama ini jawabannya adalah sebagian pelaut bukan penyelam, pilihan yang B. Contoh yang kedua, semua mahasiswa berdasi. Ada semua. Premis yang kedua, sebagian mahasiswa berjas. Berarti, oke, pilihan E yang jelas tidak. Ini hampir sama ya seperti yang tadi. Jadi nanti kesimpulannya harus partikular sebagian. Jadi sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas, pilihan yang C. Lanjut contoh yang ketiga, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua. Di premis yang kedua, penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang di panggung. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ini kita menggunakan aturan yang tadi ya. Nih, misal premis 1 jika P maka Hi. Ternyata di premis 2-nya itu bukan Hi, maka kesimpulannya harus bukan P. Jadi kan jika dia penyanyi dangdut, dia harus pandai bergoyang. Ternyata si Santi itu tidak pandai bergoyang, berarti dia bukan penyanyi dangdut. Nah kan karena Santi tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung, sedangkan semua penyanyi dangdut itu pandai bergoyang, maka Santi itu bukan penyanyi dangdut. Berarti contoh yang ketiga ya, ini jawabannya adalah yang A. Lanjut contoh berikutnya, bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar. Sebagian kendaraan tidak punya uang. Nah, ini kan ada kata harus, berarti semuanya ya, semua kendaraan yang lewat tol itu harus membayar. Kemudian ada premis yang keduanya sebagian, berarti kesimpulannya sebagian juga, pilihan A, B itu salah. Oke, berarti kan di sini karena semua kendaraan yang lewat tol harus membayar dan ada kendaraan yang tidak punya uang, berarti kan kalau tidak punya uang dia tidak bisa membayar. Kalau dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa lewat jalan tol. Berarti sebagian pilihan C, sebagian kendaraan tak punya uang. Ya memang tak punya uang. Oke, ini tidak ada kaitannya ya. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol. Oke, berarti yang D ya, yang E jelas bukan, sebagian kendaraan lewat jalan tol tanpa membayar. Padahal tadi di premis pertamanya ada kata harus membayar. Oke, contoh yang berikutnya, contoh kelima, semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris. Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi. Ada semua, ada sebagian, berarti pilihan D dan E jelas bukan. Oke. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris. Oke, berarti nanti sebagian siswa
itu dia mendapatkan nilai tinggi dan dapat berbahasa Inggris. Pilihan A, sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi dan dapat berbahasa Inggris. Iya ya, kita cek dulu pilihan B dan C. Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris. Loh, padahal tadi semua dari kelas A itu dapat berbahasa Inggris. Jelas salah. Pilihan C, sebagian siswa kelas A tidak mendapatkan nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris. Wah, ini jelas salah nih, ada kata tidaknya. Sehingga contoh soal ini jawaban yang tepat adalah pilihan yang Oke, berikutnya semua dokter adalah profesional. Nih premis umum ya, ada kata semua. Premis yang kedua, semua penghuni perumahan adalah dokter. Ada semua, premis umum semua, maka nanti kesimpulannya harus umum. Harus kata semua, berarti pilihan C dan D jelas bukan, karena dia katanya adalah sebagian. Oke, nah kata dokternya itu kan sama kan, berarti kita coret saja. Berarti semua penghuni perumahan itu adalah seorang profesional. Oke, semua penghuni perumahan adalah profesional. Pilihan A, semua yang profesional bukan penghuni perumahan, bukan ya. Pilihan B, semua penghuni perumahan adalah profesional. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita akan ke latihannya. Ada 3 latihan, nanti silahkan dicoba. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti kalau sudah banyak yang komen, akan saya berikan kunci jawabannya. Sama seperti latihan yang tadi ya. Soal yang pertama ini ada semua, ada sebagian, silahkan disimpulkan. Kemudian soal yang kedua, jika berpergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Jadi kesimpulannya seperti apa? Silahkan dianalisis. Latihan yang ketiga, Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, itu 3 latihan yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Nanti biar saya cek apakah jawabannya sudah benar atau belum. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika mau request sesuatu, silahkan request juga lah di kolom komentar. See you.